saya mendapatkan sebuah kabar bahwa saudara Gracia Pelo ya sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur. Saya tadi menerima kabar dari Kohani Kristianto dan ada fotonya ya. Nah, kita makanya hari ini akan klarifikasi dengan Kohani. Mudah-mudahan apa yang semua kita perjuangkan ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, di video kali ini kita akan membahas bagaimana saudara kita Bang Gracia Pelo, di mana beliau sekarang dan kenapa beliau sudah lama sekali tidak muncul di media sosial. Apa sih yang beliau alami? Nah, karena banyak teman-teman juga menanyakan kemana Bang Gracia Pelo, sekalipun sudah pada tahu, tetapi seolah-olah kami para Kristober kok sepertinya tidak membantu. Bapak Ibu, kita bukan tidak membantu, kita sangat membantu Bang Gracia Pelo. Kita sangat merasakan apa yang beliau rasakan. Kita hanya bisa berdoa dan bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan, khususnya para apologet dan teman-teman Bang Gracia Pelo. Nah, saudara, dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bang Luis Prasetyo. Di situ juga kita tampilkan nomor rekening daripada istri Bang Gracia Pelo. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu, yang ingin menolong untuk meringankan beban keluarga, di situ ada nomor rekening daripada istri Bang Gracia Pelo, bukan nomor rekening orang lain ya, saudaraku ya. Baik, langsung saja kita saksikan sama-sama bagaimana keadaan Bang Gracia Pelo. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas ya guys. Kita akan bahas soal Pak Gracia Pelo, yang mana Pak Gracia Pelo beberapa waktu yang lalu beliau ditangkap karena diduga sebagai penista agama. Jadi saya mendengar berita ini dan kemudian saya kaget juga kenapa dia bisa tertangkap. Saya mendapatkan sebuah kabar bahwa saudara Gracia Pelo ya sudah diamankan atau ditangkap di Polda Jawa Timur. Saya tadi menerima kabar dari Kohani Kristianto dan ada fotonya ya. Nah, kita makanya hari ini akan klarifikasi dengan Kohani. Mudah-mudahan apa yang semua kita perjuangkan ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang benar ya bahwa terjadi penangkapan dan Pak Gracia Pelo ditangkap kemudian ditahan di Polda Jatim, di Polda Jawa Timur. Lalu bagaimana sebenarnya perkembangan kasus ini dan bagaimana kondisi Pak Gracia Pelo saat ini? Nah, teman-teman, saya mengetahui beberapa informasi dan tentunya informasi ini valid, yang mana Pak Gracia Pelo sebelumnya kan ditahan di Polda. Kemudian beberapa waktu yang lalu beliau sudah dipindahkan di lapas yang ada di Malang ya. Dan Pak Gracia Pelo sudah tidak ada di tahanan Polda lagi, tetapi ada di lapas. Dan ini tentunya kabar perkembangan yang sangat luar biasa sampai saat ini. Dan Pak Gracia Pelo juga sedang mengikuti sidang sampai pada akhirnya nanti divonis berapa tahun, dan saat ini belum ada vonisnya. Jadi Pak Gracia Pelo masih menunggu hal itu. Dan puji Tuhannya bagaimana beliau sehat-sehat. Nah, beberapa waktu lalu berkomunikasi dengan orang-orang tentunya ya yang dekat dengan beliau, dan menurut informasi dari orang yang sudah dapat komunikasi dengan Pak Gracia Pelo mengatakan bahwa beliau sehat-sehat saja. Memang sebelumnya kita lepas kontak ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Saya ingat terakhir kali komunikasi ketika dibawa dari Malang menuju ke Surabaya. Tapi setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Dan kita doakan yang terbaik aja buat Pak Gracia Pelo supaya beliau aman-aman saja. Dan memang kalau kita lihat ya, kemungkinan bisa saja jika Pak Gracia Pelo ini kena vonis bisa sampai 5 tahun ke atas ya. Yang artinya beliau harus ada di dalam penjara selama itu. Tapi kan kita belum tahu sama-sama. Bisa jadi itu nanti akan semakin kecil ataupun semakin besar waktunya hukumannya dibandingkan hal itu. Tetapi memang semuanya sudah terjadi begitu saja. Dan puji Tuhannya sudah terjadi rekonsiliasi ya dengan saudara-saudara kita, dan mereka juga akan membantu untuk proses dalam pengadilannya Pak Gracia Pelo. Ya tentunya semuanya berjalan dengan baik-baik saja, dan saya mengapresiasi untuk pihak-pihak yang mendukung Pak Gracia Pelo. Hari ini saya mengajak untuk kita dapat mendukung dalam doa Pak Gracia Pelo, tetapi juga mendukung dalam dana, terutama untuk keluarga dari Pak Gracia Pelo. Kita tahu bagaimana
beliau di tahanan dan meninggalkan anak dan istrinya, dan saya mengajak kita untuk berdonasi untuk keluarganya, tentunya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya dapat berdonasi? Bagaimana nanti seandainya donasi itu dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau dipakai oleh pihak tertentu, atau mungkin teman-teman, Bapak Ibu mengatakan bahwa oh kayaknya nanti Luis pakai nih uang donasinya. Tenang. Saya pernah meminta donasi 2 kali saja. Yang pertama waktu itu untuk El Ibnu, dan itu pun ditransfer langsung ke rekening beliau. Dan yang kedua ini Pak Gracia Pelo, dan langsung ditransfer ke istrinya. Saya tidak pernah open donasi untuk diri saya sendiri. Bahkan kalau dalam video-video saya, teman-teman lihat tidak ada nomor rekening, ya kan? Nggak ada tulisan donasi ke sini dan lain-lain, tidak ada ya. Selama ini nggak pernah ada, kecuali waktu itu saya sempat menjual kaos, tetapi sekarang sudah tidak pernah lagi menjual kaos. Tapi nggak tahu ke depannya nanti. Tapi donasi ini tentunya tidak masuk ke rekening saya ya teman-teman. Ini langsung masuk kepada rekening istri dari Pak Gracia Pelo. Dan mudah-mudahan dari dana ini tentunya dapat menolong, meringankan beban dari keluarganya, terutama istri dan anaknya, yang mana mereka saat ini kehilangan seorang tulang punggung ya, yaitu Pak Gracia Pelo. Mari kita akan lihat informasi mengenai hal ini. Ya, ini merupakan chatting yang di-share langsung dari Mas Didit dan tim ya. Dikatakan, "Shalom, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung Pak Gracia Pelo dalam doa, daya, dan dana dalam mengajukan pra-peradilan. Kami menginformasikan bahwa pra-peradilan Pak GP ditolak atau kalah, sehingga saat ini memasuki fase pidana di kejaksaan. Mengingat kebutuhan dana bagi sidang pidana di bulan Maret ini sangat besar, maka kami kembali membuka donasi untuk memberikan persembahan kasih kepada Pak Gracia Pelo dan keluarga. Donasi bisa disalurkan melalui rekening satu pintu ke rekening istri Pak Gracia Pelo, BCA ya, ini rekeningnya, atas nama Rosa Christina, dan ini nama dari istri Pak Gracia Pelo. Jadi tidak ada masuk ke pihak yang lain, langsung masuk ke pihak dari Pak Gracia Pelo sendiri, yaitu Ibu Rosa ya. Bukti transfer bisa diinformasikan ke nomor WhatsApp admin WA FM di nomor ini ya. Silakan langsung hubungi saja. Rekening tersebut telah disetujui oleh keluarga dan tim Pak Gracia Pelo di Malang, dan diawasi juga oleh Didit, Juli, dan tim. Ya, mari kita dukung selalu dalam doa dan puasa supaya Tuhan selalu melindungi dan membuka jalan bagi Pak GP, keluarga, dan lawyer. Doakan juga agar aparat penegak hukum bisa menjalankan tugasnya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, itu adalah chat yang tersebar, dan teman-teman silahkan cek sendiri. Itu rekeningnya bukan kepada saya, bukan kepada Mas Didit dan tim, tetapi langsung kepada Ibu Rosa sendiri. Tapi apa maksudnya diawasi oleh tim? Yang artinya nanti kegunaan dari uang ini jelas diawasi oleh Mas Didit dan tim supaya tepat guna, bisa dipakai untuk mendukung kebutuhan keluarga dan juga bisa mendukung biaya-biaya yang lainnya. Sebenarnya itu yang menjadi poinnya. Tetapi pemberian ini tentunya harus sukarela, bukan terpaksa ya. Kalau Bapak Ibu memang rasa aduh berat sekali beban hidup saya nggak bisa membantu ini, itu pun tidak masalah. Jangan jadikan pemberian ini menjadi beban. Nah, saya mau mendasari ini dengan firman Tuhan ya. Dalam firman Tuhan sendiri katakannya dalam 2 Korintus 9:1, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami ini. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan ya. Jadi bukan pemberian yang dipaksakan. Ini poin pentingnya ya. Jamkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya, relaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, ini penting ya. Bagaimana masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dalam pemberian dan donasi ini tentunya ini tidak dipaksakan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti kalau tidak memberi dibilang orang ini bukan Kristen dan tidak simpati. Enggak juga, karena semua orang memiliki kebutuhan masing-masing. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan, saya rindu untuk kita semuanya memberi tentunya dengan rela hati.
Ya, itu saja informasi dari saya. Kita terus dukung dalam doa, dan jika ada dana silakan dukung dalam dana, jika ada tenaga silakan dukung dalam tenaga juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo. God be with you. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehidupan.